Ini lanjutan cerita film Desain berjudul Batu Gaib. Simak ya guys. Awalnya batu ini diambil Pelt ketika liburan di gunung. Alasannya untuk nahan berat. Tapi begitu sampai di rumah, batu ini membuat Pelt kesurupan arwah penunggu batu. Pelt menjadi pucat dan sakit demam. Kadang kerasukan dan jin yang berada di tubuh Pelt menginginkan batu itu kembali guys. Pelt menjadi sangat aneh karena jin itu. Dia bertingkah seperti orang zaman dulu. Pak Rungkat yang melihat itu jadi sedih terhadap anaknya. Dia mencoba mencari cara agar Pelt kembali normal. Dia mencari Robi sahabat Pelt untuk dapat membantu menyembuhkan Pelt. Robi pun bingung harus berbuat apa. Kemudian dia menelpon teman-teman yang lain seperti Dot dan Kona untuk dapat membantu menyembuhkan Pelt. Dan ternyata yang membuat Pelt seperti itu adalah karena Pelt membawa pulang batu misterius dari gunung dan itu adalah batu keramat. Robi pun membawa pulang batu itu untuk diamankan agar Pelt cepat sembuh. Pak Rungkat pun pulang ke rumah Robi untuk menginap sementara. Sementara itu di rumah Pelt, Pelt sudah sadar dari kesurupan karena batu itu sudah tidak di sana lagi. Dia pun bertingkah normal kembali. Tapi apa yang terjadi berikutnya? Karena Pak Rungkat membawa batu itu ke rumah Robi, kini giliran Pak Alek bapaknya Robi yang kesurupan karena ulah batu itu. Sementara itu Pelt yang sudah sadar menelpon teman-temannya untuk dijemput karena rumahnya terkunci dari luar. Dia sakit perut ingin buang air besar. Dot yang mendapatkan telepon dari Pelt pun sangat senang sahabatnya sudah sadar dan berencana akan menjemput Pak Rungkat untuk mengambil kunci agar Pelt bisa keluar. Di rumah Robi pun semua heboh karena sekarang giliran Pak Alek yang bertingkah macam-macam. Pak Alek kesurupan batu. Robi dan saudaranya sangat khawatir. Tiba di rumah Robi, Dot pun memberitahu Pak Rungkat kalau Pelt sudah sadar dan meminta kunci agar Pelt bisa keluar. Tapi karena takut, Pak Rungkat pun ikut dengan Dot pulang menemui Pelt dan ikut membawa batu itu pulang. Namun apa yang terjadi, batu itu jatuh di jalan. Pelt masih menunggu kunci karena dia tidak tahan pingin buang air besar alias berat. Akhirnya Pak Rungkat bertemu dengan Pelt yang sudah normal kembali. Namun Dot masih kepikiran dengan Robi dan dia pun menelpon Robi untuk menanyakan keadaan bapaknya. Tapi sekarang bapak Robi sudah baik-baik saja dan bisa berkumpul dengan keluarga. Keesokan harinya, geng Forgi berkumpul membahas masalah batu itu. Dot menceritakan kalau batu yang dibawa pulang Pak Rungkat jatuh di jalan. Mereka pun mencari batu yang jatuh di sekitaran jalan yang Dot dan Pak Rungkat lalui semalam. Namun tidak ada tanda-tanda batu itu. Tiba-tiba ada kecelakaan antara truk dan motor di sekitar jalan itu. Kemudian Dot menemukan batu gaib itu di dekat tempat kecelakaan dan kemudian baru itu pun dibawa pulang kembali. Robi pun menyarankan agar batu itu dibawa ke tempat abang-abangannya untuk bertanya tentang batu itu. Namun abang-abangannya Robi menyarankan untuk membawa kembali batu itu untuk dikembalikan agar bisa hilang kesialan yang terjadi. Mereka pun menceritakan itu kepada Pak Rungkat dan berencana akan ke gunung lagi. Akan tetapi Pak Rungkat tidak setuju Pelt ke gunung lagi. Akan tetapi kini Dot punya ide yang sangat bagus. Dia berencana akan mengubur batu itu di kuburan agar tidak perlu ke gunung lagi dan semua pun setuju. Mereka pun akhirnya berangkat ke kuburan dengan membawa batu yang akan dikubur di kuburan. Lalu setelah sampai mereka semua pun masuk ke area kuburan dan mencari tempat yang tepat untuk mengubur batu tersebut. Mereka mencari tempat yang dalam agar warga tidak curiga. Setelah mendapat tempat yang cocok akhirnya batu itu pun dikubur. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Tiba-tiba semua kuburan mengeluarkan asap kecil pertanda bahwa batu itu menimbulkan masalah. Pada saat mereka pulang, kini giliran Gen 4G yang diteror oleh batu gaib tersebut. Mulai dari Kona dan Robi yang teror kuntilak Pelt yang diintip hantu, serta Dot yang mendapat kesialan motor mogok. Saat itu Dot yang bingung karena motornya mogok mencoba menelpon sahabatnya untuk dijemput. Akan tetapi Kona yang ditelepon tidak berani menjemput Dot. Robi yang ketiduran tidak angkat telepon dan akhirnya hanya si Pelt yang bisa menjemput Dot. Akan tetapi ketika hendak menjemput Dot, kunci motor Pelt mendadak hilang. Apakah yang terjadi selanjutnya? Kita tunggu film dari Desain yang berjudul Batu Gaib Part 10. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe biar masuk surga.